para wali juga dengan pewayangan mendekatkan sebagai penyebar agama Islam. Mang Uu belajar dari itu. Dengan acara kuda lumping itu seolah-olah kita menghormati para leluhur kita. Ini di Rancaikek kuda lumping itu seolah-olah menjadi ikon kesenian ya budaya seni Sunda yang dekat dengan para leluhur. Loncat dari depan rumah meloncati Mang Uu yang lagi jongkok gitu ya tengah lapang kayak harimau gitu loncat. Mang Uu lagi nyoba dog-dog gitu ya. Mulai dari kita lestarikan budaya leluhur seni kuda lumping. Oke? Putra Karohun dikukuhkan tahun 85 di tanggal 13 bulan 10 itu dikukuhkan Putra Karohun. Jadi sebelumnya udah punya nama, cuma yang dikukuhkan tahun 85 bulan 10 tanggal 13 berbarengan dengan ulang tahun mau ya pendiri lah, yang punya alat pendiri sebagai yang ngurus peralatan dari dodok 4 terus sama gorong ya 5 lah, terus yang bikin juga Mang Uu, makanya Mang Uu sebagai pendiri. Di masa Mang Uu di tahun itu ya tahun 80 mau udah SMP terus udah mau masuk SMA, mau kan udah senang seni kuda lumping dari kecil, mau udah ngikutin lah setiap kegiatan ada kuda lumping di Rancaikek, mau ngikutin mau belajar dari kuda lumping dari sini, makanya mau punya grup itu. Masalahnya gini, kita belajar seperti pendahulu kita di masa zaman para wali lah gitu ya, untuk mendekatkan seseorang supaya dekat itu di mana ya. Kalau zaman para wali kan pewayangan ya, kuda lumping itu juga dari itu, dari para wali itu. Jadi dari Sultan Kalijaga turun temurun sampai ke ada di Rancaikek gitu. Sejarah Putra Karohun awalnya gini, di Rancaikek ada satu kesenian yang daripada para leluhur lah yang turun temurun, yaitu sinar Karohun dari Buah Dua. Sejak kecil Mang Uu setiap ada acara kuda lumping di Buah Dua saya itu ikutin. Nah,
sebagai penghormatan untuk menghormati para leluhur karuhun kita. Kalau orang Sunda ya karuhun lah, seperti para wali juga dengan pewayangan mendekatkan sebagai penyebar agama Islam. Mau belajar dari itu. Jadi kenapa kita ada seni kuda lumping, terus ada dunia mistis. Nah itu masalahnya, dengan acara kuda lumping itu seolah-olah kita menghormati para leluhur kita, para leluhur. Dengan acara itu ya diadakan setiap, misalkan acara-acara hari-hari besar agama, terus sebelum puasa, habis lebaran, Agustusan itu, Muludan itu kan awalnya itu diadakan setiap kegiatan, ya itu acaranya kuda lumping. Lebih dekat, lebih memasyarakat. Pada awal itu ya di masa Mangoo ya di Rancaekek kuda lumping itu seolah-olah menjadi ikon kesenian ya budaya seni Sunda yang dekat dengan para leluhur. Nah, makanya kita kan mengundang para leluhur kita yang udah atau pendiri sebelum para wali dari Sunan Kalijaga awalnya bisa terus sampai ke para leluhur kita. Pendirinya siapa yang awalnya kuda lumping di Rancaekek itu ada beberapa yang dianggap sebagai tokoh masyarakat atau yang orang yang bisa mengumpulkan warga masyarakat Rancaekek itu, dari Mbah Raja, Mbah Malim, terus Eyang Patinggi, Eyang Surya Kencana, itu yang selalu ditawasul, yang setiap malam Jumat kumpul tawasulan dengan musik sholawatan. Ya enak lah didengar itu dengan sholawatan, terus pakai dog kalau orang Sunda ya. Dengan cara itu menghormati para leluhur kita. Jadi untuk mengingat budaya, bahkan para waktu zaman para wali juga menyebarkan agama ya dengan pewayangan, ya itulah di Rancaekek itu caranya dengan kuda lumping. Mungkin gini ya, karena Mangoo dari kecil udah sering nonton kesenian itu di Rancaekek. Karena di Rancaekek di daerah Mangoo ya, di daerah Bojongjati, mungkin itu udah anugerah atau apa, Mangoo dipercaya dari awalnya gini. Dog itu dari Rancakalong. Nah, ketika dog itu di awalnya, sebelumnya belum punya perabotan, cuma kebetulan ada dog yang diambil sama adik Mangoo pas hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat itu sekitar jam 1, jam 2 lah, udah bubaran. Pas pulang ke rumah ada dog, saya mau dijemur di tengah lapang, pas mau ditabuh gitu ya. Ternyata yang apa, kalau keserupan itu ternyata almarhum Ibu Mangoo yang pertama yang marah gitu ya. Sekitar kalau dihitung meter mungkin 5-6 meter lah dari rumah pintu ya. Begitu loncat ke tengah lapang kayak harimau gitu loncat. Mangoo lagi nyoba dog gitu ya. Ternyata almarhum Ibu Mangoo sendiri yang loncat kayak harimau melewati Mangoo yang lagi pada jongkok. Ternyata ya Mangoo dimarahi gitu ya. Kalau orang Sunda bilang itu nyaho apa, gua tahu diri, udah tengah hari baru bubar Jumat, udah orang pada istirahat, ini malah pura-pura nabung dog gitu. Nah itu akhirnya ternyata dog itu ada ruhnya juga gitu. Makanya mau percaya nggak percaya, ibunya seolah almarhum Ibu Mangoo yang loncat dari depan rumah meloncati Mangoo yang lagi jongkok gitu ya, nabuh dog 4 itu loncat ke tengah lapang gitu memarahi Mangoo. Makanya mau percaya bahwa dog yang ada itu ada ruhnya gitu.
pertama awalnya cuma ya ada berapa kalau dibilang, kalau dogok 4 tambah goong terus tambah aku 8, sekitar 12 orang lah awalnya. Giliran terus tambah tarompet ya sekitar gitu lah 12 orangan lah. Awalnya itu cuma tarompet tambah sinen gitu. Alhamdulillah ya, Putra Karuhun sampai sekarang udah diakui di provinsi, apa di Sparbud apa namanya, di Spurbar ya, itu udah ada legalitas, udah diakui, bahkan udah main di Istana Negara, di Bandung, di Asia Afrika, Gedung Merdeka gitu ya, setiap undangan ya ada. Sebagai harapan dari Mau buat pemerintah untuk memberdayakan budaya seni Sunda, siapa lagi kalau kita yang ngurus. Soalnya gini, satu daerah dengan budaya atau mungkin negara atau apa dengan kekuatan budaya itu sebagai simbol atau ciri lah. Kalau kesenian budayanya udah rusak, apalagi orangnya dengan ciri ya itu. Maka kekuatan seni dengan seni kuda lumping, pemerintah atau orang yang wah itu mah musyrik lah, bodo amat, yang penting mah kita melestarikan seni budaya para leluhur itu aja. Buat harapan Mau buat pemerintah sebagai pendiri lah di Putra Karuhun, berharap buat pemerintah sekarang alhamdulillah udah diakui. Nah, untuk itu siapa lagi kalau kita yang bukan ngurus atau meneruskan seni ibing atau seni Karuhun itu sebagai penerus lah gitu ya. Mohon bantuannya dengan apa segala macam peralatan atau apapun yang untuk kepentingan warga masyarakat. Soalnya di Ranca Ekek itu satu-satunya kesenian yang paling dominan atau hampir setiap RW punya lah alat seni kuda lumping itu, hampir setiap RT ada, setiap RW lah. Makanya setiap Agustusan ada penilaian dari kecamatan juga. Alhamdulillah di Putra Karuhun dapat penilaian nomor 1 terus. Jadi kesenian kuda lumping itu asli Ranca Ekek ya. Alhamdulillah Putra Karuhun punya tanggapan ya lebih baik lah dari pemerintahan, dari camat, dari desa juga warga masyarakat lain. Jadi buat semua yang kita senang dengan seni kuda lumping, apapun adanya, apapun maksudnya, tetap mau untuk mempersatukan teman-teman atau rekan-rekan dengan seni kuda lumping ini. Lebih banyak masanya, lebih banyak silaturahminya gitu. Alhamdulillah selama kemarin waktu hari habis lebaran itu Sabtu sama 2 hari lah, hari Sabtu sama Senin 2 kali dari Cileunyi, dari Ujung Berung, terus dari Cicalengka juga anak-anak yang dari Tanjung Sari juga, karena ada Putra Karuhun pasti hadir banyak gitu. Jadi pesan Mau tetap kita harus buat semuanya, buat siapapun, mulai dari kita lestarikan budaya leluhur seni kuda lumping. Oke? Salam Naga Roges.